Suasana di pagi hari ya di Kabupaten Garut ya. Ini lokasinya di Samarang. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah eh, padi ya yang sudah batang, terlihat ya sudah kekuningan. Ini di daerah ini biasanya ada pertanian kayak sayuran, tapi sekarang tidak ya, tidak ditanemin sayuran lagi karena harganya ya tergolong tidak itu ya, tidak seimbang dengan pupuk yang ada di yang mereka gunakan. Jadi mereka beralih lagi ke padi. Oke, sehamparan ini padi semua ya. Di pagi hari suasana kampung ya sangat sejuk ya, terutama kita lihat di sini ya, padi dan Gunung Cikoray juga kelihatan ya dari sini. Sebetulnya ini jauh banget ya ke Gunung Cikoray, tapi karena Gunung Cikoray itu kayak piramida, jadi kelihatan. Kalau Gunung Guntur ada di sebelah situ ya, tuh itu Gunung Guntur. Kalau dulu sih di sini ya padi juga tanamannya, cuman pas setelah ada apa ya, ada koperasi gitu kan, semacam koperasi, terus si koperasi itu memberi bibit sama pupuk. Nah, terus banyak ya yang tertarik gitu kan, karena di bidang itulah petani apa keberatan ya masalah modal kayak pupuk sama bibit ya. Jadi pas setelah ada solusi dari koperasi ya untuk mencoba selain padi, dan di sini diterima ya dengan baik di koperasi tersebut, dan akhirnya semua beralih ya kepada pertanian. Jadi di sini dulunya ditanamin kayak kol ya, kayak tomat, cabai, dan sebelah situ banyak juga ya yang kayak jeruk kayak gitu. Tapi jeruknya ya dulu banget, sebelum ada koperasi juga jeruk udah ada di sini. Coba pas ke sini pas ada koperasi, beralihlah ke tanaman yang cepat dipanen kayak sebulan sekali ya. Itu sebulan sekali yang dipanen kayak sosin ya, sosin di Garut terkenalnya ya. Jadi dipasang jaring biar gak ada ayam juga ya, karena ini dekat perkampungan juga ya, dipasangin jaring. Nah ya, lanjutnya lagi ya, setelah ada koperasi menyediakan pupuk sama bibit, dan akhirnya masyarakat di sini tertarik ya, beralih fungsi dari tanaman padi sampai ke tanaman sosin tersebut. Tapi ada syaratnya juga. Kalau tanaman sosin ya, sayuran gitu, itu otomatis dibelinya sama bandar juga ya, yang menyediakan pupuk sama bibit. Nah, kayak gitu. Jadi walaupun sebulan sekali panen ya, tapi tidak sembarangan soal menjual ya, tidak bebas gitu kan, karena sudah ada perjanjiannya gitu. Untuk harga tersebut ya kadang-kadang naik sosin ya di bidangnya, kadang-kadang turun. Tapi kalau turun naik kayak gitu, kebanyakan sih masyarakat ya standar ya, ada yang menerima untung, ada yang menerima kekurangan juga ya. Kalau untungnya sih kayak sosin dihargain sekilo 1.200 ya, sekilo 1.500, atau sekilo 1.000 ya dari petani. Tapi kalau lagi rugi ya petani, harga sosin itu di paling rendah ya di bawah 500 sekilo, atau
Iya, di bawah 500 kilo. Jadi kadang-kadang ada yang 300 sekilo. Jadi kalau udah 300 perak sekilo ya udah dibongkar, tidak dipanen ya. Justru malah dibongkar ya. Nah, di situ yang saya shoot itu Papandayan ya, Gunung Papandayan kelihatan dari sini. Tuh Gunung Darajat ya di sebelah situ. Nah, setelah bertahun-tahun ya menanam sayuran tersebut, ternyata tidak seimbang juga ya dengan tanah ya, yang terus tenaga yang mereka siapkan ya, dan harganya juga standar ya. Jadi mereka beralih lagi ke tanaman padi ini. Nih, sekarang tanaman padi ya, kalau dulu ya waktu saya di sini tanaman padi itu bisa setinggi ini, pokoknya tinggi banget. Nah, segini nih, segini. Kalau sekarang saya juga kaget, ternyata sekarang pada pendek-pendek nih. Kalau yang tahu mah komen ya, ini bibit padi apa. Kalau kata bibi saya mah ini teh padi pendek tapi banyak isinya katanya gitu. Nah, setelah berkembangnya zaman ya, karena mungkin tanaman padi di sini apa ya, lama ya, mungkin dulu dari dulu juga lama ya, 4 bulan tuh sekali panen atau 3 bulan ya paling cepat. Jadi beralih ke sayuran. Nah, setelah sayuran mungkin cuman plus ya, cuman apa, tidak ini juga ya, tidak seimbang juga. Dan adalah dari masyarakat yang sudah capek ya mengelola tanahnya gitu kan. Jadi si masyarakat itu udah jenuh juga ya, kayak mengolah apa-apa gitu kan, tempo panen tapi dijualnya murah gitu kan. Karena kan keahlian masyarakat di sini kan panen ya, panen maksudnya tuh tanam sayuran gitu kan, tani lah istilah nama. Nah, ada sebagian yang lokasinya di pinggir jalan itu ya, tuh yang ada bendera-bendera di situ, itu rencananya mau dibikin perumahan ya. Nah, kalau dulu mah itu teh sampai sekarang juga masih di situ kan ada apa, ada apa ya, sungai kecil tuh, ikannya banyak, suka mancing di sana tuh. Terus itu juga sawah ya, biasa suka ngurek ya, cari belut. Sekarang mah udah dipatok pakai bendera tuh. Jadi dari titik pohon kelapa situ ya sampai lurus, sampai tuh, kalau tuh kan itu ada bangunan masjid itu teh Sutet. Nah, sebelah situ tuh ada bendera tuh pokoknya. Tuh di situ pokoknya akan dibangun perumahan ya. Tuh sampai situ. Tuh saking masyarakat jenuh ya, karena di tanaman sayuran juga tidak ini ya, tidak imbang. Tanam padi juga mereka udah capek, karena tak zaman juga sudah apa ya, kesini makin banyak ya penduduk warganya ya, kayak yang nikahan juga apa, banyak yang dapetin orang sini juga. Jadi solusi terbaiknya dibikinin perumahan tuh yang ada bendera-bendera itu sampai sini nih, kebun kacang sini. Nah, dibikinin perumahan ya. Saya juga kaget ya, karena saya nggak tinggal di sini. Kenapa ya ya kaget itu kan, ada orang yang mau bikin perumahan di kampung gitu kan istilahnya. Tapi kan ternyata karena dia lihatnya di posisi dekat jalan ya, jalan lumayan lah, akses jalan gitu kan,
yang kabupaten, terus dia bikin perumahan. Terus dulu juga gak ada jalan mobil ke sana ya, tapi sekarang ada jalan mobil ke sana tuh, masuk ke sana tuh. Pokoknya kayak gitulah perubahan zaman ya. Tuh kan jalan raya tuh yang ada bendera-bendera sampai ke bangunan yang putih itu nanti akan dibangunin perubahan sampai sini ya, sampai jalur sini deh ya. Gitulah pokoknya yang nonton video saya pasti ya tahu sejarahnya. Nanti ya sejarah, maksudnya sejarahnya kayak gini sebelum dibangun perumahan ya. Tapi kalau mungkin ada cucu-cucu kita udah ya, mungkin saya juga udah tua banget gitu kan, kalau itu jadi perumahan mereka nggak tahu itu bekas persawahan gitu, terus ada perumahan. Itu Gunung Guntur ya. Ya seperti itulah ya keadaan di kampung ya. Tapi kalau kita melihatnya untuk cuan ya, ya punya modal gede ya, seperti itu dibikinin perumahan. Tapi kalau kita yang tinggal di sini mau usaha tani aja ya juga sangat repot ya. Kadang-kadang ketahanan pangan juga tidak kuat, karena kan di sini padi ini kadang-kadang dijual. Kita nunggu 3 bulan setengah lebih ya. Jadi kalau udah panen kita jual nih, terus uangnya ya dipakai buat ngelola sawah lagi. Paling yang disimpan cuman sebagian. Nah itu juga tidak ketahanan kita ya, masih kurang juga ya untuk makan. Tunggu panen kadang-kadang bisa beli juga ya dari warung. Walaupun kita simpan nih tidak dijual ya, tetap aja kita butuh modal juga ya untuk nanam padi. Sudah ya, cukup ya saya jelaskan video ini. Saya akan putar sekali lagi ya video terakhir ya ini. Pokoknya ini lokasinya di Samarang ya, Kabupaten Garut. Terima kasih.